Halo, balik lagi sama gue di Anime News gitu cuy. Jadi Anime News ya buat minggu kali ini ya kan. Dan ini pas di akhir-akhir minggu ya, ada beberapa lah ya. Dan juga udah ada beberapa juga anime yang musim sekarang yang itu udah kelar gitu cuy ya. Dan akan gue bikin reviewnya gitu ya, versi yang gue lah ya, ya kan, review singkatnya gitu ya kan nanti gitu ya. Dan yang dekat ini yang pasti gue mau review itu adalah yang tayang di Muse gitu ya, yaitu Padri Agung gitu ya, Luciel gitu ya. Nanti gue bakal bikin video reviewnya gitu ya. Setelah video ini diupload ya, setelah video ini diupload baru keluar review dari Padri Agung gitu cuy, Padri Agung gitu ya. Dan ya kita langsung aja ke kabarnya. Ada 3 ya, ada dari Arknight, ada dari Goblin Slayer gitu cuy, ada dari vending machine gitu ya, yang reinkarnasi sebagai vending machine ya. Ini judulnya panjang ya, Jido Hanbaiki gitu ya. Ini juga udah kelar ya kan. Mungkin nanti reviewnya akan menyusul gitu ya ini ya kan, bersama Padri Agung gitu ya. Nanti kalau misalnya Padri Agungnya full reviewnya tuh nggak terlalu lama gitu ya jadinya gitu ya, nanti mungkin gue bakal satuin. Tapi misalnya reviewnya Padri Agungnya jadi 10 menitan lebih gitu ya, 10 menit 11 menit ya, gue bakal jadi satu-satu gitu ya. Nanti kita lihat aja. Jadi kita mulai aja dari Arknight tuh gitu ya. Ini keluar itu baru gitu ya, apa namanya tuh, PV baru gitu ya, Paris in Pros gitu ya. Salah satu anime dari Yostar dan ada gamenya juga gitu ya. Ini PV terbarunya, nanti kalian bisa cek linknya ada di deskripsi gitu cuy, kayak biasa gitu ya. Ini dia itu bakal keluar gitu ya, bakal keluar ya kan di tanggal 6 Oktober debutnya animenya ya. Setelah sebelumnya itu ada animenya juga gitu. Ini bagian keduanya ini ada di chapter gamenya ya kan. Akhirnya nah itu ada Jessica akhirnya, apa namanya tuh, yang ada di game ya, di chapternya, yang ya kemungkinan banyak dari kalian pasti itu nge-skip gitu ya. Tapi ini di bagian yang ininya gue yakin kalian masih pada yang baca. Tapi kalau udah misalnya chapter atas ya, gue yakin dari banyak dari kalian yang nge-skip cerita. Jadi bagian kalian yang skip cerita kan bisa tonton aja di versi animenya gitu ya. Ini udah ada sebelumnya, udah ada keluar gitu ya. Dan sekarang Arc Paris in Frost gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Akhirnya setelah yang di chapternya kan, yang di ceritanya kan itu kan kayak visual novel gitu ya, baca-baca gitu terus ya kan. Terus apa namanya tuh, nggak ada voice-nya, nggak ada adegannya gitu ya, literally kayak visual novel. Dan akhirnya ini ada visual, ada animasinya, ada penggambarannya, dan ada voice-nya segala macem. Dan ya bagus gitu ya. Dan sebelumnya juga cukup bagus kalau menurut gua gitu ya. Ini salah satu operatornya gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri aja sini ya, nanti biar nggak kepanjangan gitu. Ini dari visualnya sih kalau gue lihat sama kayak yang sebelumnya gitu ya. Kalau kalian tanya gue suka apa enggak visualnya, gue jujur suka ya dari visualnya gitu cuy. Ini kayak udah kayak anime banget gitu cuy, anime banget yang tahun musim sekarang gitu ya, nggak kalah gitu. Cuman ini menurut gue lebih bagus gitu cuy ya. Gue sering nonton anime isekai gitu ya, kalian tahu sendiri anime isekai visualnya juga nggak terlalu bagus. Jadi pas gue nonton, pas ngeliat trailer Arknight ini kerasanya bagus banget gitu cuy ya. Ini ya terasa bagus banget, smooth gitu ya. Terus dari pencahayaannya segala macem itu mantap ya menurut gua gitu ya, udah top lah ya. Ini juga ada kelihatan tuh ya sedikit kayak cahayaannya, terus ada mengkilapnya, sini juga ada mengkilapnya. Dan ini gue pakai LED 1080 ya, itu top banget gitu ya. Dan animasinya kita lihat juga, dan
soundtracknya juga gitu ya, gak kalah ini soundtracknya dari Arknight itu emang terkenal keren banget gitu ya, dari Arknight tuh gitu ya. Ini kita langsung aja nih, kita kecepetin belakang, ini ada itu namanya harusnya tanggalnya cuy ya. Nah ini 6 Oktober ya, 6 Oktober 2023 gitu cuy. Mungkin nih kalian yang mainin gamenya nggak nge-skip gitu ya, kalian mungkin udah tahu ceritanya gitu ya, tapi kalian tetap itu ya, tetap bakal terpukau gitu ya dari anime ini gitu ya. Kalaupun kalian udah tahu ceritanya, siapa yang bakal mati, bakal apa gitu ya kan. Dan kalian kalau misalnya nontonin lagi gitu, nonton nungguinnya gitu ya, dan nonton lagi, kalian bakal tetap kena itu yang namanya emosionalnya ya. Kalaupun kalian udah main gamenya, yang gue bilang tadi gamenya kan bundle ceritanya tuh kayak visual novel gitu cuy, dan battle lah kita yang mainin ya kayak tower defensive gitu cuy. Dan akhirnya di sini kelihatan itu battlenya gitu, yang kita lihat itu biasanya cuman dari official video klip ya, dari musiknya gitu ya. Dan akhirnya kita ngeliat battlenya, dan juga udah lihat dari sepak terjangnya dari yang sebelumnya itu keren gitu ya. Dan apakah ini bakal dapat 12 episode gitu ya, pertanyaan gua ya gitu ya, mungkin pertanyaan kalian juga gitu ya. Dan kemungkinan gue jawab kemungkinan gitu ya, mungkin nggak dapat 12, mungkin 10 kali ya, karena nggak banyak kayaknya sih ya. Dan ya mungkin itu aja dari Arknight itu ya, update-nya terbaru ya, udah keluar trailer terbaru gitu ya, terus udah keluar tanggal rilisnya gitu ya. Nanti kita bakal melawan si Rabbit ini cuy ya. Dan selanjutnya ini ada dari Vending Machine gitu ya, dari Vending Machine ini yang dapat season keduanya ya, setelah kemarin itu udah tamat ya. Gue salah satu ngikutin ongoingnya dari anime ini gitu ya. Ini keren banget ya, nanti gue bakal bikin video terpisah gitu ya untuk anime ini gitu ya. Nih gue buka X-nya dulu ya, Twitter gitu ya, kita buka X-nya dulu gitu ya. Nah ini melalui tweetnya gitu ya, @jihanki_anime, jadi ini singkatan judul animenya gitu ya. Sini juga dia ngerilis posternya gitu ya, ada karakter Lamis sama vending machine-nya gitu ya, box gitu ya. Dan ini isekai gitu ya, dari season 1 juga emang isekai gitu ya. Dan ini masuk ke babak baru juga ya kan, masuk ke babak baru ya kan, dimana dari season satunya dibilang gantung, juga menurut gue nggak gantung. Dan ini pantas menurut gue untuk dapat season 2 nya, karena emang dari ceritanya itu belum tamat, dan itu ngasih ending yang di season 1 tuh harus ada season keduanya gitu ya. Kayak buat platform itu harus ada season 2 nya. Ini kenapa gagal mau terjemah mulu ya, harus ada dapat season 2 nya gitu ya. Ini sedikit spoiler aja gitu ya. Di terakhir di episode 12 ya, episode terakhir dari Jindohan Baiki itu battle scene yang terakhirnya itu ketemu itu yang namanya salah satu monster kuat ya, dan ada Raja Iblis juga, bahkan penguasa tingkatnya aja kalah dengan Iji cuy ya. Dan ya kan, dan itu masih kalah ya kalau misalnya dihadapin gitu ya, langsung dihadapin gitu ya. Kalaupun si Hakonnya ini emang dari dunia lain gitu ya, reinkarnasi, dan kalian tahu sendiri karakter reinkarnasi itu kuat gitu ya. Dan pertanyaan kita, apakah Hakon ini dapat itu memproteksi gitu ya, nggak itu, melindungi ya teman-temannya gitu cuy, dalam itu yang namanya musuh yang terakhir kali mereka battle ya, si monster tengkorak gitu yang kita tahu kan itu perisainya juga ngurangin poin juga gitu ya kalau kena damage gitu ya. Jadi emang ada babak baru juga terakhir ya, sebutin ya kan, di episode terakhirnya Raja Iblis juga gitu ya. Dan sini langsung setelah episode 12 tamat ya, keluar itu langsung ada pengumuman season keduanya ya, dari @jihanki_anime
Riki_anime ini dia mutusin ada musim kedua dari anime reinkarnasi sebagai vending machine juga ya kan. Dan di sini nantikan perjalanan masa depan Hakon dan Lamis apa Lumis ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Setelah tamat, dan sini ratingnya di Live Chart juga cukup gede menurut gua untuk ratingnya ya 7,46 itu udah termasuk gede juga gitu, termasuk gede, udah masuk sukses saya animenya gitu ya, udah termasuk gak ngedelek banget gitu ya, gak ngedelek banget. Yang jelek itu ratingnya 6 gitu ya, 7 ke bawahan, 7 pas masih bagus gitu ya, masih bagus, masih biasa aja gitu cuy, masih kadar biasa aja. Kalau udah 7 lebihan itu udah bagus gitu cuy ya. Dan itu dari Jido Hanbiki gitu ya, reinkarnasi sebagai vending mesin yang langsung dapat season keduanya setelah tamat gitu ya dari episode 12-nya gitu ya. Dan terakhir itu ada dari Goblin Slayer gitu. Goblin Slayer itu nge-reveal PV terbarunya gitu ya. Ngeluarin PV terbarunya. Ya, lihat nih cukup keren ya, emang mamang pembasmi goblin laknat itu gitu ya. Mamang pembasmi goblin itu emang sangat keren gitu ya, menggunakan perisai itu ya, dan skill dan pas lagi buru itu goblinnya gitu ya, terlihat cukup badass dan memuaskan gitu cuy. Yang kalian tahu itu si goblinnya itu emang Daryl ngeselin cuy ya, pantas untuk dibunuh boy gitu. Ini bakal keluar tanggal 6 gitu ya, tanggal 6 Oktober ya kan 2023, bareng sama itu yang namanya yang tadi gitu ya, Akna itu gitu ya. Sini PV-nya gue taruh deskripsi ya, sama kayak yang sebelumnya. Ya ini kurang lebih gini ya, mudah-mudahan nggak copyright sih ya. Ini kita play nggak banyak aja tuh, kurang lebih. Nah ini kita, waduh tadi lagi bagus tuh frame-nya, bisa aja. Jadi kurang lebih kayak gini visualnya gitu ya, masih sama kayak sebelumnya. Kalau kalian nonton yang season sebelumnya dari Goblin Slayer gitu ya, kalian bisa lihat aja cuplikan sedikit ya untuk Goblin Slayer ya, biar merefresh lagi ingatan kalian gitu ya. Ini kalau kalian ini visualnya sama gitu ya kayak sebelumnya, jadi nggak beda banget kayak season satunya ya kan, cuman kayak di enchant aja lah ya, karena emang perbedaan tahun gitu cuy. Ini kan tahun 2018 ya season satunya nih ya, terus season keduanya 2023, dan ini yang sebelumnya juga season satunya itu gue lupa. Ini White Fox ya, dari season satunya White Fox, terus ini dari movie-nya White Fox, terus season keduanya Lee Dance Film. Ini ya emang cukup berbeda gitu ya, dari season 1 sama movie-nya itu White Fox gitu ya. Tapi untuk season keduanya dioper ke studio Lee Dance Film, tapi tetap menurut gua termasuk ini udah ganti studio sukses ya. Dari visualnya itu nggak beda banget dari season satunya gitu ya, nggak beda nggak jomplang banget lah ya. Pasti kalau kalian matanya pasti bakal ada sedikit perbedaan. Karena apa? Karena emang yang bagian studionya itu berbeda, dan stylenya dari artnya itu berbeda-beda. Tapi sini Lee Film cukup menurut gua sukses gitu ya, dan sukses dalam itunya gitu ya, dalam pembuatannya gitu ya. Jadi nggak beda banget gitu ya, karena ada beberapa anime yang ganti studio itu visualnya ya kan itu beda banget cuy ya, bedanya beda banget. Nah ini season satunya juga masih ada di Musea Asia. Mungkin kita iklan cok. Nah ini tampilannya ya, yang season 1 yang keluar 2018 ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu ya kan. Dari visualnya kayak gini terus ke kayak gini gitu ya. Jadi emang kalau kalian sekelas emang ada sedikit perbedaan gitu ya. Emang dari tahunnya itu emang
beda gitu ya. Jadi emang yang sekarang jelas jadi kelihatan tambah bagus ya. Justru kalau misalnya visualnya sama banget kayak gini, nggak ada rencana sama sekali, itu jadinya termasuk jelek ya dari visual. Jadi ketinggalan di anime tahun-tahun sekarang. Yang kalian tahu anime tahun-tahun sekarang yang udah gede, salah ini kan Goblin Slayer kan namanya udah gede gitu ya. Kalau misalnya visualnya kayak gini ya termasuk agak tertinggal sih ya. Jadi kan kalian lihat di beberapa frame, tadi frame sebelumnya mana nih, itu kelihatan anime emang keluar ini tahun lama gitu ya. Tuh jadi yang tahun lama tuh kayak kurang detail aja ya, kurang detail ya, kurang tebal segala macam. Kayak kalau yang di sini kelihatan ya grafisnya emang jauh lebih bagus karena dari perbedaan tahun, tapi dari stylenya ini kan ganti studio juga gitu ya. Dan menurut gua nggak kayak nonton anime lain, karena ada beberapa anime yang gue bilang tadi ada studio. Jadi dari season sebelumnya anime ini digarap sama studio A, terus season keduanya digarap sama studio B. Itu pas nonton season keduanya tuh kayak nonton anime lain. Kenapa? Karena memang visualnya dari artnya segala macam itu beda banget cuy dari season satunya ya. Contoh aja ada School DxD pernah ganti studio juga yang keberapa, itu jomplang banget gitu ya dari sebelumnya gitu cuy. Dan gua kira yang nggak ngelanjutin gitu ya nontonnya gitu cuy ya. Jadi ya kurang lebih gitu ya, ada Goblin Slayer. Visual animasinya cukup emang bagus menurut gue ya. Kalau ngeliat dari visual itunya bagus gitu cuy ya. Kalaupun sempat ganti studio, dan ganti studionya juga studio gede gitu ya, dan nggak fail banget. Menurut gua nggak fail ya, nggak fail ya dari visualnya. Kalian nggak kayak nonton anime lain, masih kayak nonton anime yang season satunya, tetap kayak Goblin Slayer yang ada di season satunya dari visual animasinya. Cuman bedanya aja dari grafisnya aja yang berbeda, karena ini 3 tahun yang lalu 2018 cuy keluar dari season satunya. Mungkin kalau yang season satunya keluar di itu sekarang nggak jauh beda sama kayak yang season kedua ini yang digarap sama Dance Film ya. Itu pasti nggak jauh beda, cuman artnya aja pasti kalian bakal ya ada perbedaan. Bagi kalian yang matanya itu mata elang ya, pasti kalian ngelihat sedikit ada perbedaan dari art stylenya gitu ya, entah di matanya contohnya, entah di apanya gitu ya, pasti ada gitu ya. Karena emang yang garap beda studio, staffnya juga beda gitu ya. Sama aja kayak Attack on Titan, WIT sama MAPPA gitu ya. Ya kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu aja ya untuk kali ini. Jadi lumayan panjang ya, mungkin itu aja, udah terlalu panjang. Sekian dari gua, goodbye, dadah.